Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandi Saputra. Hari ini saya akan menjelaskan makalah untuk kelas kecerdasan komputasional dari dosen Ibu Heni. Tentang ini adalah tugas 2. Judul yang saya ambil adalah deteksi dini penyakit diabetes menggunakan neural network berbasis algoritma genetika. Nah, penelitian ini membahas penerapan kecerdasan komputasional khususnya NN atau neural network yang diadopsi menggunakan algoritma genetika untuk mendukung proses deteksi dini penyakit diabetes berdasarkan data medis dari pasien itu sendiri. Latar belakangnya, seperti kita tahu bahwa perkembangan teknologi kecerdasan buatan itu telah memberikan kontribusi besar dalam bidang kesehatan. Nah, diabetes di sisi lain merupakan salah satu penyakit kronis dengan prevalen tinggi dan sering mendeteksi pada tahap lanjut, sehingga diperlukan pendekatan berbasis data untuk membantu deteksi dini secara lebih akurat. Nah, pembahasan penelitian ini kita bisa melihat bahwa maksudnya permasalahan penelitian ini kita bisa melihat bahwa proses diagnosis diabetes itu masih banyak bergantung pada pengalaman klinis terhadap individu dokter itu sendiri dan interpretasinya manual data medis karena satu persatu dokter harus melihat data pasien itu. Nah, pendekatan ini berpotensi menghasilkan diagnosis yang kurang konsisten sehingga dibutuhkan sistem prediksi yang objektif dan konsisten untuk setiap gejala. Nah, selain seperti kita tahu bahwa ada yang disebut dengan NN atau neural network. Nah, neural network ini adalah merupakan metode kecerdasan buatan yang meniru cara kerja otak. NN mampu mempelajari hubungan nonlinear dan data sangat cocok digunakan untuk khusus kasusnya pasien medis yang sangat kompleks. Nah, kita bisa lihat di sana bahwa saraf tiruan ini mirip seperti manusia, yaitu ada input dan juga ada output, dan di antara keduanya ada hidden layer namanya. Nah, 3 layer ini meniru sistem saraf manusia sehingga dia dapat bekerja hampir sama seperti bagaimana manusia berpikir. Nah, proses pembelajaran backpropagation yaitu digunakan untuk melatih NN tadi dengan cara menghitung selisih antara output dan target. Kesalahan ini digunakan untuk mempengaruhi bobot jaringan secara interaktif sehingga error sekecil mungkin bisa diminimalkan. Nah, namun ada keterbatasan juga NN ini. Karena NN ini sekali lagi ada algoritma dan robot yang kita buat sehingga dapat dipengaruhi oleh pemilihan parameter seperti learning rate dan momentum. Pemilihan parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan hasil prediksi menjadi tidak optimal. Ini penting untuk diperhatikan. Nah, di sisi lain ada disebut dengan algoritma genetika atau genetic algorithm. Ini sangat populer. Dia meniru siklus bagaimana genetika itu bekerja. Nah, di situ bisa lihat ada siklusnya. Pertama kita bisa ada populasi awal, setelah itu ada evaluasi, populasi akhir, dan dia nanti ada seleksi individu, reproduksi crossover dan membuat populasi baru dan akan evaluasi menjadi populasi akhir dan secara terus-menerus seperti ini. Nah, ini adalah proses genetika, yaitu merupakan metode optimasi yang terinspirasi dari proses biologis. Dia untuk dikombinasikan dengan parameter NN akan memberikan hasil prediktif yang sangat kuat. Oke, itu adalah latar belakangnya. Sekarang saya mau masuk kepada pembahasan. Nah, dataset yang digunakan di sini adalah bukan dari Indonesia, tapi dari dataset yang digunakan adalah dari India, yaitu Bima Indian Diabetes Database yang terdiri dari 768 data pasien. Dataset ini memiliki 8 atribut input medis dan 1 atribut output berupa status diabetesnya, yaitu diabetes yes atau no. Nah, ini adalah data realnya, data aslinya. Ini ada diambil header dan yang paling atas dan paling bawah. Bisa dilihat kayak pregnan, umur kehamilan, setelah itu glukos, gula dan lain sebagainya kita bisa lihat, dan ada di akhir adalah umur. Itu adalah atribut-atribut yang ada. Nah, atau atribut atau disebut juga variabel. Jika bisa dilihat di sana ada beberapa kehamilan, konsentrasi glukosa, tekanan darah, diagnostik, ketebalan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah data-data yang ada. Ini adalah data tabelnya dan ini adalah data variabel yang bisa kita lakukan processing. Nah, tahap prosesnya meliputi pemilihan variabel yang relevan, penentuan input dan output, serta pembagian data
menjadi data training dan data testing. Jadi penelitian selalu ada data training dan testing ini untuk menguji bagaimana model kita itu akurat atau tidak untuk memprediksi suatu permasalahan. Dalam case ini adalah memprediksi apakah pasien itu dia berpotensi kena gula atau tidak, diabetes atau tidak. Nah, bagaimana arsitektur NN? Bisa dilihat bahwa arsitektur NN seperti ini, ada input, ada hidden layer, dan juga ada output. Ini adalah salah satu mode NN yang terbaik yang dapat digunakan. Ada 8 input, 6 layer hidden, dan juga ada 2 neuron untuk outputnya. Selanjutnya, metode yang dilakukan ini tadi sudah dibahas untuk menguji atau melakukan prediksi database tadi ini menggunakan 2, yaitu pertama ada NN, dan optimasinya digunakan algoritma genetika, dengan evaluasinya menggunakan RMSE. Ya, ini bisa dilihat dan salah satu metode yang digunakan yaitu pertama dataset penyakitnya, setelah itu diprocessing selalu dibagi training dan testing, biasanya 80-20, training dan juga testing. 80% itu adalah untuk training dan 20% untuk testing untuk melihat bagaimana model ini bekerja. Dan juga setelah model ada yang menggunakan algoritma NN dan juga GA atau genetika algorithm, setelah itu diuji menggunakan 10 cross validation atau RMSE. Nah, di sini kelihatan seefektif apa model kita. Sebaiknya biasanya di angka 70-80%, bahkan 90% adalah angka yang paling ideal model tersebut bisa digunakan untuk melakukan prediksi. Nah, hasil eksperimennya daripada penelitian ini ditunjukkan bahwa hasil pengujian menunjukkan bahwa NN tanpa optimasi menghasilkan RMSE sebesar 0,4 plus minusnya 0,035, sedangkan NN ditambah dengan GE menghasilkan RMSE 0,396 plus minus atau kurang lebih 0,32. Ya, bisa dilihat di sini. Nah, di sini bisa dilihat bahwa penurunan nilai RMSE menunjukkan bahwa algoritma genetika mampu meningkatkan performa NN. Meskipun peningkatan tidak terlalu signifikan, tapi terbukti bahwa ada perbedaan yang cukup baik untuk mendukung model tersebut bekerja lebih baik. Jadi jika pakai NN saja ada 0,4, jika NN plus GE itu 0,39. Angkanya memang kecil, tidak terlalu signifikan, tapi cukup penting untuk meningkatkan optimasi model kita itu sendiri. Ya, kesimpulan dari penelitian dan presentasi dari makalah ini bahwa NN atau neural network terbukti efektif dalam mendeteksi dini penyakit diabetes berbasis data medis yang sudah ada historis kita untuk melakukan prediksi terhadap pasien-pasien baru. Nah, pengguna algoritma genetika atau GA berhasil meningkatkan akurasi prediksi melalui optimasi parameter. Jadi ketika kita melakukan modeling menggunakan NN saja itu sudah cukup baik dengan 0,39 tadi, 0,4 RMSE-nya, tapi ketika dioptimasi dengan algoritma GA itu meningkat menjadi turun RMSE menjadi 0,39. Ini membuktikan bahwa NN plus GA cukup efektif untuk membuat suatu modeling prediktif pada kasus diabetes untuk datasetnya yang ada di India. Sekian penelitian saya. Penelitian juga konklusinya adalah penelitian ini menunjukkan potensi besar penerapan kecerdasan buatan di bidang kesehatan. Pengembangan lebih lanjut dengan metode penelitian lain diharapkan dapat menghasilkan akurasi yang lebih baik untuk kedepannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.